pemirsa Indonesia, kembali lagi di Kabar Indonesia bersama saya Elsa Landa Shanturi. Berita terkini tentang kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai kontroversi semakin tersorot oleh media dan masyarakat. Proyek yang dijanjikan akan beroperasi pada akhir tahun lalu ternyata baru di tahap uji coba pada 30 September 2023. Proyek ini menuai banyak kritik dari masyarakat karena dana yang terus membengkak untuk menyelesaikannya. Di sini saya akan membahas permasalahan ini dengan salah satu konsultan ekonomi, Pak Habibie. Selamat pagi, Pak Habibie. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Habibie, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kontroversi proyek kereta cepat ini? Proyek ini sudah menuai banyak pro dan kontra sejak pertama kali dipublikasikan. Dari segi fungsi, memang kereta ini sangat membantu mobilitas masyarakat. Namun, hal krusial yang menjadi pertimbangan adalah di segi infrastruktur dan dana. Baik, Pak. Seharusnya untuk permasalahan ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah, betul, Pak? Betul, memang sudah dilakukan pertimbangan, bahkan alokasi anggaran untuk proyek ini. Namun, terkadang dalam proyek besar seperti ini, ada faktor-faktor yang sulit diprediksi. Perubahan kondisi lapangan dan peraturan dapat mempengaruhi prosesnya. Baik, memang banyak mempermasalahkan peningkatan biaya pada proyek ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri? Kenaikan biaya adalah tantangan umum dalam proyek konstruksi besar. Perubahan desain dan risiko tambahan bisa menjadi penyebabnya. Bahkan masyarakat pun mungkin sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Akan tetapi peningkatan pembengkakan biaya yang terjadi cukup memprihatinkan. Ditambah dengan peluang baik modal yang kecil sangat dikhawatirkan oleh masyarakat. Untuk itu, adakah solusi yang bisa diambil oleh pemerintah, Pak? Penting untuk lebih transparan dan melibatkan publik dalam informasi proyek. Penjelasan terbuka mengenai kenaikan biaya dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi kontroversi ini. Baik, terima kasih Pak Habibie atas pandangan Anda. Semoga proyek ini akan segera terselesaikan dengan baik. Berikut adalah editorial Kabar Indonesia pada hari Kamis 23 November 2023. Wus-wus kereta melaju. Wus-wus, kereta sedang melaju. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini dalam tahap uji coba pengoperasian hingga 30 September. Namun, suka atau tidak suka, yang jelas proyek infrastruktur raksasa ini berjalan ke arah yang sesat. Jalan KCJB sudah jauh berkembang dari segi pendanaan. Hal itu terjadi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Keputusan Nomor 89 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan, bertujuan untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api kecepatan tinggi antara Jakarta dan Bandung. Jaminan pemerintah diberikan atas seluruh kewajiban finansial PT KAI kepada kreditur berdasarkan kontrak pinjaman. Kewajiban finansial tersebut meliputi pokok pinjaman, bunga atau biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan kontrak pinjaman. PT KAI adalah pimpinan usaha patungan di pihak Indonesia. Joint Venture Indonesia menyumbangkan 60% modal, sedangkan Cina menyumbangkan 40% modal untuk mendirikan perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. KCIC membiayai sekitar 25% proyek KCJB, sedangkan 75% sisanya merupakan pinjaman dari China Development Bank. Terbitnya PMK 89 tahun 2023 membuat APBN menjadi jaminan proyek KCJB sangat beresiko. Sebab dengan KCJB mengalami pembengkakan biaya yang signifikan. Sementara KAI juga menumpuk utang dari proyek lain. Maka kemampuan KCJB dalam melunasi utangnya sangat diragukan. Memang pemerintah juga mendapat manfaat dari peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Namun, langkah yang diambil untuk menjalankan proyek ini akan menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah ketika ketidakpastian peluang dan kemampuan KCJB untuk menghasilkan keuntungan. Ya tetap nanti kan dilihatlah, masyarakat itu diberi banyak pilihan. Masyarakat diberi banyak opsi, pilih ini, itu yang baik.
semakin banyak, termasuk kayak jalan juga sama. Mau lewat jalan yang nasional silahkan, mau lewat yang tol silahkan, itu loh. Berdasarkan keterangan kantor khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, PT PII akan mengalami kerugian pertama akibat permintaan penjaminan tersebut. Karena itu, biarpun sesumber utang KCJB tidak akan berdampak langsung terhadap APBN. Bahkan, Justinus menyebut kekhawatiran APBN akan digadaikan ke Cina akibat pemikiran kotor terhadap PMK 89 tahun 2023. Ia juga mengatakan, pihak yang mempertanyakan PMK karang senang karena masih banyak proyek infrastruktur lain yang dijamin pemerintah. Wacana proyek KCJB sudah ada sejak 2016. Saat ini, Rini Sumarno masih menjabat Menteri BUMN. Syarat tidak menggunakan dana APBN dan tidak memerlukan jaminan pemerintah merupakan syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak awal. Saat itu, Cina mengajukan proposal untuk memenuhi kedua syarat tersebut hingga diterima oleh pemerintah. Pada saat itu, rencana pembiayaan mencakup pinjaman 40 tahun dengan tingkat bunga tetap 2% dari China Development Bank. China Development Bank akan memberikan pinjaman setara dengan 75% dari nilai proyek. Diperkirakan, biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan sekitar 70-80 triliun. Kesepakatan dicapai melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2015. Namun, setelah berhasil memikat Indonesia, Cina kemudian membatalkan keputusan tersebut dan menaikkan suku bunga menjadi 3,4% dalam jangka waktu 30 tahun. Tak hanya itu, pembengkakan biaya atau yang dikenal dengan cost overruns juga mengalami peningkatan. Terakhir, kedua negara sepakat bahwa biaya tambahannya sebesar 17,89 triliun. Jika tidak, proyek tersebut akan menelan biaya sekitar 114,24 triliun. Perubahan suku bunga dan ketentuan ini sebenarnya merupakan tanda adanya jebakan utang yang diduga merupakan tipu muslihat Cina untuk menjebak negara mitranya. Tiongkok tampaknya menggunakan strategi serupa dengan Sri Lanka dalam proyek Pelabuhan Internasional Hambantota. Proyek ini memiliki mekanisme serupa dengan KCJB di mana Tiongkok memegang sekitar 85% sahamnya. Tiongkok kemudian mengambil alih pelabuhan tersebut dengan imbalan utang sebesar 1,1 miliar dolar. Bagi pemerintah Indonesia, taktik perangkap utang Tiongkok juga semakin terlihat pada bulan April. Usai menaikkan suku bunga menjadi 3,4%, Cina pun meminta jaminan APBN untuk menjamin pembayaran utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sempat menyatakan PT KAI mendapat tambahan pemasukan dari perdagangan batubara di Sumatera dengan PT BA. Namun, dengan pendapatan tersebut, KAI masih ingat utang sebesar 22,1 triliun dari proyek LRT Jabodetabek. Selain itu, kemampuan finansial PT PII juga dipertanyakan karena tahun lalu masih membutuhkan suntikan modal dari pemerintah. Pada Desember 2022, negara akan melakukan suntikan modal sekitar 1 triliun melalui mekanisme PMN. Jadi, sekarang pemerintah sudah mendonasikan buah si malakama untuk negara. Lemahnya kepentingan dan isi perundingan membuat pemberlakuan APBN hanya tinggal menunggu waktu saja. Sementara itu, kita tidak boleh menggagalkan proyek ini, karena itu berarti membiarkan Tiongkok mengambil alih. PMK 89 tahun 2023 harus dibatalkan dan pemerintah harus tetap berpegang pada mekanisme B2B. Pemerintah tidak boleh lemah, apalagi pasrah dengan tanda-tanda jebakan utang Cina.